Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrida Bella Priandini dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Sebelum masuk pada materi, perlu kalian ketahui ya teman-teman bahwa dasar hukum fisika itu ada 4. Yang pertama yaitu hukum utama hidrostatik atau disebut dengan tekanan hidrostatis. Yang kedua yaitu hukum Boyle. Yang ketiga yaitu hukum Archimedes, dan yang keempat yaitu hukum Pascal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum utama hidrostatika atau tekanan hidrostatis. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, ada baiknya kita mengetahui dulu ya apa itu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis. Hidro berarti air dan statis berarti diam. Maka tekanan hidrostatis dapat diartikan bahwa tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Lalu apa sih hukum hidrostatika itu? Nah, pada dasarnya hukum utama hidrostatika yaitu membahas tentang fluida yang diletakkan dalam suatu wadah tertentu dengan kedalaman tertentu, maka akan bekerja suatu gaya yang besar. Selain itu, hukum utama hidrostatika juga menjelaskan bahwa semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis, maka memiliki tekanan yang sama. Misalnya pada sebuah pipa U yang diisi oleh dua jenis zat cair yang tidak bercampur, maka akan terdapat perbedaan ketinggian zat cair pada kedua kaki pipa tersebut. Nah, konsep dari hukum hidrostatika sendiri yaitu dapat dipakai untuk mengetahui massa jenis zat. Oleh karena itu, pada alat peraga ini saya akan memperagakan untuk menentukan massa jenis zat dari minyak goreng. Baik, di sini saya akan menyebutkan apa saja yang digunakan pada alat peraga ini. Yang pertama yaitu adanya selang bening, kemudian juga ada skala di sebelah sini, kemudian ada air yang sudah dikasih pewarna, kemudian ada minyak goreng. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu kita masukkan air ke dalam selang bening tersebut. Nah, ini sudah setara ya. Ini berada di titik 8, skala 8. Nah, di sini skalanya sudah sama ya teman-teman, yaitu 8. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu kita tambahkan minyak ke dalam pipa U ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman perbedaan dari air dan juga minyak. Pada awalnya, permukaan air setara. Ketika ditambahkan minyak, maka permukaan sebelah kanan turun dan permukaan air sebelah kiri naik. Untuk titik pada kedalaman yang sama akan memiliki tekanan yang sama. Karena di sini tadi yang menekan adalah zat cair yaitu minyak, maka di sini sudah berlaku tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menentukan massa jenis dari minyak. Nah, di sini saya misalkan sebelah kanan ada pipa A dan sebelah kiri yaitu pipa B. Nah,
Bagaimana cara kita mencari massa jenis dari minyak tersebut? Nah, awalnya tadi kan permukaan air antara pipa A dan pipa B itu sama ya, setara. Nah, ketika ditambahkan minyak, maka permukaan air pipa B menurun dan permukaan air pipa A naik. Nah, di sini kita ambil garis lurus yang awalnya tadi permukaan yang setara ya. Kita ambil di satu ini. Nah, untuk ketinggian dari air kita ambil dari skala 1 sampai dengan permukaan air tertinggi yaitu 16. Di sini saya misalkan H1. Mohon maaf. Saya misalkan H1. Kemudian untuk tinggi dari minyak saya misalkan H2 yaitu dari skala 1 sampai dengan skala 18 yaitu H2. Nah, untuk mencari massa jenis dari minyak, kita harus mengetahui rumus dari tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis memiliki lambang P. Nah, kita ketahui bahwa PA tekanan pada air sama dengan PB tekanan pada minyak. P rumusnya yaitu Rho G H sama dengan PB rumusnya yaitu Rho G H. Nah, H bagian kiri dengan kanan ini berbeda. Maka yang H sebelah kiri atau HA atau tinggi air kita sebut dengan H1. Nah, untuk tinggi minyak kita sebut dengan H2. Nah, massa jenis di sini Rho yaitu massa jenis air, yaitu massa jenis A. Nah, di sini massa jenis B dari minyak. Kemudian untuk gaya gravitasinya kita coret saja. Lalu kita tuliskan Rho A dikali H1 sama dengan Rho B dikali H2. Nah, ini rumus perbandingan dari tekanan hidrostatis. Nah, dari beberapa penjelasan tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa tekanan pada zat cair sebanding dengan kedalaman massa jenis zat cair dan juga gaya gravitasinya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.